hukum yang kemudian terlalu ringan, entah kemudian yang dihukum itu hanya kaki tangannya saja, terus kemudian hasil korupsi yang terselamatkan itu oleh pemerintah itu enggak pernah dilaporkan ke masyarakat ya. Mungkin ada lah dilaporkan keuangan negara pasti ada. Kan setidaknya itu harus diinformasikan kepada publik sehingga publik itu tahu kalau negara itu dapat rampasan dari harta para koruptor itu dipakai untuk apa. Karena apa ya? Karena saya lihatnya hidupnya tetap aja susah gitu. Tetap aja susah itu loh. Seperti yang kemarin di kamarnya siapa? Jarov Richard kemarin ya? Jarov Ricard kemarin yang diplomat muda. Bukan, yang mantan pejabat MA yang jadi jadi mediator untuk menyuap majelis hakim itu loh ya. Yang Jarov Ricard itu loh, di rumahnya itu ditemukan hampir 1 triliun. Itu uangnya kemana itu? Ya kita serahkanlah kepada mekanisme yang ada, tetapi masyarakat itu butuh kejelasan, transparansi, informasi ya. Uang-uang itu untuk apa? Dirupakan apa gitu loh ya. Apakah untuk membangun rumah sakit yang layak di daerah-daerah pedalaman, untuk menyekolahkan anak-anak yang berpotensi tapi miskin, atau untuk membangun fasilitas pendidikan yang lebih layak di daerah-daerah 3T, terujung, terluar dan terdalam itu ya. Untuk makan siang gratis. Atau untuk makan gratis yang semakin tidak jelas gratisnya gitu ya. Seperti itu. Ya kita butuh informasi. Tapi yang jelas tadi pertanyaan pertama bahwa ya memang korupsi tidak hanya materi. Kebijakan juga termasuk korupsi, dan dua-duanya itu dampaknya extraordinary mengerikan. Sangat merugikan. Jangka panjang ya. Tidak hanya saat pendek, ini kan. Pendek, menengah dan panjang. Tidak hanya hari ini, tapi anak cucu kita juga terancam untuk dampak dari korupsi itu sendiri. Seperti debu yang berterbangan atau seperti bulu yang diterbangkan angin itu bisa kemana-mana. Tetap bisa kemudian diukur. Ya, kalau kita lihat tadi ya, indeks korupsi kita 37 ya. Terakhir 3,7. Iya. 3,7 berarti kalau setelah sempat terendah 3,4. 3,7 tadi kalau penjelasan dari Pak Amin berarti kan dari 10 orang yang bersih hanya nggak sampai 4 orang. Kan itu ngeri. Nah, kalau kita lihat berarti kan itu bukan lagi masalahnya atau problemnya itu bukan masalah individu. Bukan oknum kan itu. Karena tersistematis semua. Dan semua dari yang terbawah hingga yang paling pucuk ya, pimpinan paling pucuk juga tidak terlepas dari korupsi ini kan itu. Karena kalau kita belak-belakan ini korupsi nggak akan pernah dilakukan sendiri, Pak. Koruptor itu pasti sistemik bersama itu. Nah, maka kalau hanya ditangani person to person, kasus to kasus, satu kasus ke kasus yang lain, itu nggak ada habisnya. Kalau kita mau bersih dari korupsi kan, ya apa ya, kayak mimpi ya kan gitu loh. Sulit sekali. Nah, ini masalahnya apa? Apakah memang ini sistem kenegaraan kita yang pengelola negara ini yang memang cacat, bermasalah, ya, ataukah ada yang lain? Ya, kalau sistem kita masalah, misalnya demokrasi kita bermasalah, bagaimana dengan demokrasi di negara yang lain? Apakah juga menghasilkan korupsi yang sama, kerusakan yang sama? Kalau sama-sama mengalami kerusakan yang sama kan berarti ya demokrasinya yang bermasalah, atau memang mentalnya kata orang-orang, mentalnya orang Indonesia ini mental korup kan itu ya. Sedangkan orang luar mungkin mentalnya beda. Nah, ini apa? Tapi mungkin mungkin selain mental, pemimpin kita itu mungkin ya tidak tidak berpendidikan mungkin loh ya. Karena apa? Mereka menganggap ijazah itu kan nggak penting gitu loh. Faktanya itu kan banyak kasus-kasus ijazah palsu gitu. Katanya Prabowo masalah ijazah tidak penting ya. Nah iya. padahal biasa nggak tahu. Prabowo itu sangat well educated, Pak. Betul. Itu jenderal yang cemerlang. Tapi kadang memang kepandaian itu bisa bergeser ke arah kedunguan karena ada konflik of interest. Ada kepentingan. Gitu. Buktinya ya yang jadi menteri, jadi anggota dewan itu ya banyak orang pinternya, Pak. Tapi kan mereka akhirnya menjadi dungu kan, termasuk melakukan korupsi tadi itu. Ya makanya kalau misalkan terkait dengan sistem tadi ya, seandainya
Prabowo Subianto yang kemudian terpilih melalui sebuah proses demokrasi. Ya, lalu dia mengatakan bahwa masalah ijazah palsu itu tidak penting. Itu ya tolong dibuktikan tidak pentingnya di mana, karena terbukti seandainya terbukti ijazahnya itu benar-benar palsu, maka kalau sistem waktu itu sejak misalkan dibuka mulai 2012 ya pemilihan gubernur DKI, kemudian 2014 pemilihan presiden, itu sistem yang nggak korup, artinya KPUD Jakarta maupun KPU nasional waktu itu tidak korup secara kebijakan, dia bisa mengetahui bahwa ada sebuah dokumen kelengkapan yang harusnya itu diverifikasi, divalidasi sehingga ketahuan orisinil, otentik atau palsu, dan itu tidak dilakukan. Seandainya itu dilakukan, berarti si orang yang punya ijazah palsu ini kan tidak akan kepilih jadi gubernur maupun jadi presiden. Artinya kalau orang ini dulu nggak jadi presiden, misalnya kita potong di 2014 ya, maka tidak akan ada kerusakan hari ini gitu loh. Nggak akan ada proyek-proyek konyol kayak IKN, kayak BUS, kayak Kertajati, kayak kebijakan-kebijakan bansos yang tidak jelas juntrungannya itu, kayak perubahan minerba, terus apa omnibus law, cipta kerja, bla 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 bla, itu tidak akan terjadi semua kerusakan ini andai pemimpin yang diduga ijazahnya palsu ini nggak kepilih gitu. Nah itu kan bukti korupsi kebijakan yang sangat dahsyat dampaknya. Sangat ngeri kan dampaknya. Jadi kita harus menangguh hari ini belasan ribu triliun gara-gara pemimpin yang bisa terpilih akibat kelalaian atau bahkan mungkin korupsi kebijakan, ya, meloloskan dokumen yang tidak di, entah itu memang lalai, tidak divalidasi, tapi masa sih untuk sekelas orang penting ya, kita ngelamar pekerja di perusahaan itu aja harus ada SKCK-nya, harus asli, ijazahnya itu harus asli. Kalaupun itu misalkan legalisiran itu harus asli, tidak beli fotokopian. Ijazah beli fotokopian tapi legalisirnya harus stok asli kan, stempelnya kan Pak. Ya ini kok bisa lolos gitu loh, dan hasilnya merusak negara gitu. Nah kalau sistem berarti ya diduga kuat memang sistemnya ini menyuburkan korupsi. Ya memang akan ada yang mengklaim ya udah hanya dalam demokrasi lah, pasti di sistem lain juga ada korupsi. Betul. Korupsi itu bisa terjadi dalam sistem apapun. Dan bahkan dalam sistem Islam pun mungkin dulu juga ada kok kasus korupsi. Artinya Rasulullah pernah menegur kan petugas pemungut pajak, pemungut zakat, maaf tidak ada pajak zaman Rasulullah ya. Petugas pemungut zakat yang diberikan hadiah, ya dikasih hadiah 2, 1 untuk dia dan 1 untuk Rasulullah. Ketika Rasulullah diberi itu, Rasulullah mengatakan kembalikan. Apakah mereka itu akan memberimu kalau kamu itu hanya duduk-duduk di rumah, di depan rumah ibumu? Artinya kan Rasulullah sangat keras, dan waktu itu ada orang yang korup gitu loh. Tapi kan dengan ketegasan hukum dari Rasulullah pada saat itulah korupsi itu kemudian dicegah. Iya, pencegahan. Jadi masalahnya memang tidak melulu karena sistem, tapi bagaimana sistem yang dipakai itu memiliki instrumen, memiliki kelengkapan kebijakan yang mampu mencegah korupsi sejak dini. Gitu. Bukan justru kemudian menyuburkan korupsi. Ya contoh demokrasi hari ini kan kita pakai demokrasi katanya ya. Demo yang dikerasi tadi ya. Itu katanya di Indonesia ini berbiaya mahal karena untuk mencalonkan diri sebagai caleg mulai dari DPRD 21 sampai nasional ya, kemudian menjadi kepala daerah mulai 21 sampai presiden ya, itu membutuhkan biaya politik yang sangat mahal yang seringkali tidak bisa dipenuhi oleh si pelaku si calon-calon tadi, sehingga dia kemudian membutuhkan sponsor politik gitu ya untuk mendanai kampanye dan sebagainya, yang kemudian nanti imbal baliknya adalah bentuk apa, kompensasi itu dalam bentuk konsesi gitu ya, dia dikasih proyek, dia dikasih kanal-kanal yang memungkinkan dia mendapatkan keuntungan finansial gitu ya, seperti dikasih PSN ya kan, kemudian dikasih vendor itu untuk mengerjakan tender yang hanya diatur gitu ya supaya dia yang dapat gitu kan, yang harusnya secara terbuka transparan tapi sudah direkayasa ya, seperti si Reza Khalid itu kan dia korupsinya minyak ya karena sudah diatur tender pengadaan BBM itu sehingga semua melalui perusahaan dia kan mayoritas. Nah itu yang kemudian harus kita cermati, ternyata memang demokrasi ini bukan saja gagal mencegah korupsi tetapi justru
menyuburkan korupsi. Malah menyuburkannya. Iya, kan terbukti kan semua hirup pikuk liga korupsi itu ya hari ini kan bertambah ya 285 triliun dari zakat itu ya. Itu kan semua terjadi di alam demokrasi ketika negeri ini bersistem demokrasi. Ya kalau ada yang bantah, mungkin hanya Indonesia saja. Enggak. Kalau negara-negara demokrasi yang apa seperti Amerika banyak korupsi. Entah korupsi merugikan negara atau entah korupsi kebijakan. Gitu. Ya dicek aja, ya by data lah, cek aja apakah ada kasus korupsi di Amerika, apakah ada kasus korupsi di Inggris, apakah ada kasus korupsi di Prancis, apakah ada kasus korupsi di Jerman, di Cina, di Singapura, di Malaysia, atau coba cek ada kasus korupsi di dunia. Tadi peringkat Indonesia itu kan hampir seluruh negara itu kan ada korupsinya. Ya mungkin beda ya mungkin ada yang korupsi dalam tadi bentuk kebijakan dalam bentuk kerugian uang ya, hilangnya uang negara dan sebagainya. Tetapi kita harus objektif dan jujur menilai demokrasi hari ini itu tadi bukannya bisa mencegah terjadinya korupsi, justru karena demokrasi itulah korupsi menjadi tumbuh subur. Ya, karena prinsip one man one vote, kalau mau menang ya harus dapat suara. Untuk dapat suara itu harus mampu memberikan daya tarik. Ya kalau dia nggak punya daya tarik secara kapasitas diri, secara kapabilitas, kemampuan sebagai pemimpin, ya dia harus menyuap. Makanya ada money politik, ada serangan fajar dan sebagainya. Ya kalau ada yang mengatakan, ya tapi kan kalau pemimpinnya itu bersih, terus kemudian dia tetap dalam sistem demokrasi kan bisa aja korupsi itu menang. Ya catanya aja sekarang. Ya lihat aja sejarah Indonesia itu yang menang pemilihan presiden, yang menang pileg misalkan, itu apakah mereka adalah orang-orang yang bersih dari korupsi? Apakah yang 58% menang kemarin itu adalah orang-orang yang bersih dari korupsi? Atau bahkan yang kalah pun yang 25% dari korupsi atau Anies tidak? Dan Caimin yang kasus durian, ingat kasus durian ya, kardus durian ya. Dan ya kalaupun misalkan Anies Baswedannya itu bersih, apakah kita yakin orang di belakangnya itu bersih? Karena gitu ya. Kan nggak mungkin berdiri sendiri. Iya. Ada mobilnya, ada perahunya, kan ya partai. Sudah gitu tahu lah idiom bahwa tidak mungkin oligarki itu menaruh telur di satu keranjang. Ya, dia akan ya seperti Reza Kali dulu itu kan pernah ada foto beredar itu dia berada di tim sesnya Prabowo kan 2014 ya. Tapi kan kemudian dia jadi teman baiknya Jokowi kan bahkan hadir di pesta kawinan. Nah, si Gibrannya datang tuh dapat undangan VVIP dia gitu ya. Ya dan terbukti hari ini dia koruptor ya, dia tersangka koruptor terciduk setelah sekian puluh tahun tidak tersentuh gitu. Ya mau fakta apa lagi untuk membuktikan bahwa demokrasi secara sistemik itu justru menyuburkan korupsi. Gitu. Jadi udah ya kita semakin hari demi hari semakin gamblang ya dengan berbagai kasus yang ada sehingga ya tadi kita sudah membahas bahwa korupsi itu bukan hanya sekedar kerugian dalam bentuk materi, namun yang lebih dahsyat lagi karena kebijakan yang korup itu dampaknya jauh lebih dahsyat, yang itu ternyata membuka pintu-pintu korupsi yang lain juga. Contoh kasus Tom Lembo itu dia bukan orang bersih, semua tahu dia orang yang bersih. Tapi menurut pakar hukum Pak Mahfud MD, memang dalam kasus itu Tom Lembo ada kesalahannya. Ya karena memang terlepas dia melakukan kesalahan itu karena instruksi presiden gitu ya. Dan itu sudah dilakukan oleh pendahulunya, menteri-menteri sebelumnya, dan bahkan juga dilakukan oleh menteri-menteri setelahnya. Justru pernyataan Mahfud MD bahwa Tom Lembo itu memang ada kesalahan secara hukum yang itu kemudian menyebabkan ada tindakan korupsi, ya meskipun dengan segala fakta bukti yang tidak disajikan di persidangan seperti itu, tapi menurut Mahfud MD memang ada kasus korupsi itu memang ada. Itu menunjukkan bahwa orang bersih pun ketika dia masuk ke dalam sistem yang buruk dipaksa. Iya, dia menjadi berubah. Bahkan kemarin saya melihat podcast itu ya, Bapak Sot Situmorang itu mantan ketua KPK ya. Itu mengatakan sekarang itu sangat sulit menjaga orang-orang bersih itu yang ada di pemerintahan maupun duduk di BUMN, direksi BUMN itu untuk bersih. Mereka itu awalnya orang-orang bersih, orang-orang yang capable, orang-orang yang berintegritas gitu, tapi ketika masuk sistem, wah jadi tersangka korupsi. Entah mereka mau atau mereka terpaksa, kita nggak tahu. Yang jelas mereka akhirnya terlibat dalam satu rantai
semakin tindakan terbukti korupsi. perkataan Mahfud MD kan itu ya. Malaikat Masuk sistem Indonesia itu bisa jadi iblis. Iya. Saking dasarnya berarti bagaimana sistem ini membentuk karakter gitu ya. Iya. Membentuk Sehingga pribadi seseorang makanya gitu. terus kita pakai sistem apa gitu kan. Iya. Sistem alternatif apa atau sistem apa yang lebih baik dari demokrasi itu. Jadi ya berarti kan kita butuh itu. Ya. Maksudnya kita itu bukan permasalahan oknum, bukan permasalahan orang, kan sudah Problem sangat jelas. sistemik. Problemnya sistemik kan itu. Kalau kita tetap bertahan di di sistem yang rusak ini ya mau sampai kapan kita memperbaikinya itu, sampai sejauh mana kan ya nggak mungkin sistemnya bahkan sudah rusak kan bisa itu diperbaiki, hanya mengulang. Betul. Siklus lingkaran setan, Pak ya. Karena memang dari lahirnya sudah rusak gitu. Contoh misalkan kalau kita ngomong sistem Islam ya kan, sistem Islam pernah eksis ribuan tahun, jadi kita patut untuk mengekstraksi apakah sistem Islam itu nantinya mampu apa enggak sih mencegah korupsi. Ya kita lihat ya, tadi seperti dalam sistem hukum Islam itu korupsi kan itu merupakan kategori takzir atau tindakan kriminal yang tidak dihukumi secara qisas, hudud ataupun ditetapkan melalui Al-Quran atau Al-Hadis terkait dengan sanksinya. Tapi itu takzir yang artinya sanksinya itu nanti menjadi kewenangan pemimpin atau imam atau khalifah ya yang memimpin negara khilafah itu untuk menentukan ini hukum apa ini. Jadi mungkin kalau korupsi ringan ya mungkin hukumannya nggak terlalu berat, tapi korupsinya itu sampai ya seperti kayak ratusan triliun atau bahkan mungkin miliaran ya yang menyebabkan dampak multiplier efek yang negatif yang kita nggak pernah bisa menduga jangkauan kerusakannya itu bisa sampai dihukum mati gitu. Nah, tetapi kan sanksi itu adalah tindakan terakhir terhadap sebuah kejahatan, kemaksiatan. Tapi Islam itu kan sudah menyiapkan tindakan preventifnya, dimulai dengan menanamkan ketakwaan individu dan dimulai dari pendidikan sejak dini. Jadi anak itu sejak kecil sudah ditanamkan kejujuran, sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, ya, jujur, ya, terus bisa dipercaya, ya, transparansi dan cerdas atau tangkas itu kan ya, dalam skillful ya. Itu kan integritas seorang muslim kan di situ. Jujur, ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah itu kan integritas seorang muslim yang dicontohkan. Dan juga rasa takut kepada Allah gitu loh. Jadi di mana-mana tadi dia merasa diawasi. Jadi dia sejak kecil sudah paham bahwa kalau itu maksiat itu nanti akan mengakibatkan dosa, lalu itu nanti akan mengakibatkan sanksi di dunia oleh hakim jika itu terbukti, dan akan justru kemudian mendapatkan dosa dalam bentuk siksa neraka. Jadi itu ya. Jadi ya tidak bisa kita mungkiri ini kerusakan sistem. Dan kalau kita mau jujur, mau objektif ya kita harus beralih sistem. Iya, jadi kalau dalam Islam ya katakan Islam itu sejak didik orang itu ditanamkan rasa takwa yang luar biasa. Kalau itu lolos nanti akan sama masyarakat yang juga bertakwa ini akan dicegah, karena dalam masyarakat yang bertakwa itu orang mau maksiat itu pasti sungkan, gitu. Pasti ada teorisan masyarakat itu tidak akan diam, tidak akan permisif. Kalaupun nanti masyarakat itu lolos, benteng masyarakat ini maka akan berhadapan dengan benteng negara itu sanksi yang keras. Sehingga orang itu kalau mau melakukan kejahatan seperti korupsi, mikirnya itu beribu-ribu kali lipat. Pertama dia takut sama Allah. Kalau rasa takutnya waktu itu mungkin hilang, dia akan takut berhadapan dengan masyarakat yang akan menghakimi secara sosial. Ya kalau dia mampu menerobos benteng masyarakat, dia akan menghadapi sanksi yang keras dari negara. Ini kan sudah berlapis-lapis. Ini ada nggak di demokrasi? Enggak ada, karena anak sejak kecil sudah didik sekuler gitu loh. Makanya kalau anaknya sejak kecil sekuler, ya besarnya nggak ada Reza Khalid, besarnya itu kayak si Nadiem Makarim, besarnya itu akan kayak si Budi Ari, besarnya itu akan kayak si direksi Pertamina, anak Pertamina kemarin. Ya besarnya akan kroni-kroni cendana, kroni-kroni dulu Cikeas, oligarki itu ya, itu adalah didikan sekuler sejak dini yang tidak dikendaki oleh Islam. Yang kemarin juga viral tentang anak dan ibunya itu yang nggak punya
pingin mobil, pingin apa, ibunya rela korupsi hanya untuk menuruti kemauan itu. Dan koruptor termuda kemarin 22 tahun korupsi, tersangka korupsi kemarin ya. Cantik lagi Pak. Berhijab lagi Pak. Korupsi ambiar ini. Oke. Closing statement Pak Amin. Apa Pak Amin nanti Pak Wawa ini peribahasanya. Closing statementnya kalau nggak mau ada korupsi, jangan ada demokrasi. Singkat padat. Korupsi tidak hanya materi atau uang atau material, tapi non materi yaitu berupa kebijakan. Jadi masyarakat harus waspada. Jangan was-was tapi waspada. Waspada. Oke, itu dulu netizen dan netizen. Kita tunggu pekan depan ada kasus apa lagi. Kita nanti kasus. Ya karena memang tiap hari tiap hari pasti ada kasus-kasus baru di alam demokrasi ini. Maka itulah memang wujud asli demokrasi dalam bahasa basi demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.